Sebaik apapun doa yang kita lantunkan, sebanyak apapun doa, sesering apapun doa, apabila tidak dimulai, tidak diawali dengan salawat, dan tidak diakhiri dengan salawat, maka doa kita akan menggantung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di malam hari ini mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang masih sendirian mudah-mudahan cepat mendapatkan pasangan, yang mempunyai hutang piutang mudah-mudahan cepat urusannya diselesaikan, dan masih banyak doa-doa yang baik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya sebagai seorang muslim, doa itu adalah senjata. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin banyak harapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta, itu menandakan bahwa kita seorang hamba yang tentunya insya Allah apabila kita meminta, Allah akan memberikan apa yang kita pinta. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, apabila kita ingin sesuatu, kita berdoa, maka semaksimal mungkin kita menjauhi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi semaksimal mungkin kemaksiatan-kemaksiatan. Kita menjauhi. Apabila kita berdoa, akan tetapi kita masih saja melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan doa kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hendaknya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mohon sesungguh-sungguhnya. Kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak di antara kita yang berdoa dengan hati yang hampa. Apabila kita berdoa dengan hati yang hampa, juga besar kemungkinan doa kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berdoa
ada tata cara dan aturannya. Diusahakan dalam keadaan suci, diusahakan kita menghadap ke kiblat, mengangkat tangan. Memang ada sebagian yang berdoa tidak mengangkat tangan, memang tidak mengapa. Tapi agar kita lebih merasa diri kita sebagai hamba yang meminta kepada Allah, maka lebih baiknya kita mengangkat tangan kita. Kita angkat tangan kita minta dengan hati yang penuh mengharap, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini sebaik apapun doa yang kita lantunkan, sebanyak apapun doa, sesering apapun doa, apabila tidak dimulai, tidak diawali dengan salawat dan tidak diakhiri dengan salawat, maka doa kita akan menggantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini kuncinya yang paling inti. Sebaik apapun doa, sebanyak apapun hafalan doa, sepanjang apapun, apabila kita tidak memasukkan di dalamnya, di awalnya salawat, di akhirnya salawat, maka doa itu akan menggantung, tidak nyampe. Itu saudara sekalian kuncinya. Jadi tidak heran kalau kita banyak berdoa, minta ini, minta itu, minta mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam hal beribadah. Kita mudah-mudahan menjadi orang yang berkecukupan dan lain sebagainya. Akan tetapi kita lupa bersalawat di awalnya dan akhirnya, maka menggantung. Kasihan. Sungguh kasihan. Capek-capek kita berdoa meminta. Jadi berdoa itu tidak serta-merta kita ada suatu keinginan kita berdoa saja, tidak seperti itu, ada aturannya. Makanya berdoa pun ada adab, berdoa pun ada ilmunya. Kalau kita berdoa, beribadah tanpa ilmu, hasilnya gagal. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Kalau dulu kita berdoa tidak termasuk di dalamnya salawat, yuk sekarang kita berdoa masukkan salawat. Kita selipkan di dalamnya salawat di awal dan akhirnya. Kalau dulu kita berdoa dengan tergesa-gesa, sekarang coba kita perlamban sedikit. Kalau dulu kita berdoa dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, tidak yakin, sekarang kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang yakin. Hanya Allah yang sanggup mengabulkan segala hajat kita, segala doa kita. Jangan kita berdoa hanya di mulut. Ya Allah ini. Tapi hati kita tidak meminta kepada Allah, itu sangat salah sekali. Walaupun pendek, saya ada cerita. Saya mempunyai seorang guru yang mana guru saya itu tidak pernah berdoanya panjang-panjang. Jadi kalau beliau berdoa sangat pendek sekali. Setelah salawat di awal, doanya apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baru salawat di akhir. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba bayangkan, pendek sekali.
Saya bertanya kenapa kalau kami di Kalimantan biasanya menyebut guru itu sebagai abah guru. Kenapa sampean berdoa sependek itu? Saya ini orangnya yang kepoan, sedikit-dikit nanya, sedikit-dikit nanya. Kata beliau, saya berdoa pendek-pendek itu lantaran saya tidak terlalu hafal doa yang panjang. Sambil beliau ketawa, sebetulnya bukan itu. Akan tetapi setelah saya tanya lagi, beliau menjawab, itu sudah cukup di dunia, senang di akhirat senang. Mau apa lagi, kata beliau. Dan yang pasti, kata beliau, ketika saya berdoa panjang di situ kemungkinan ada ria di hati saya. Ada ini ketika memimpin doa, ada ingin dipuji dan lain sebagainya. Kalau sependek itu, saya itu hati penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya doa sependek itu. Terserah yang punya rumah mau ngasih si dia berdoa atau apa, kata beliau. Ini beliau ada salah satu guru saya yang seperti itu. Tapi kata beliau, saya masih ingat, mau panjang, mau pendek doa kita, tetap kita membaca salawat di awal dan akhir. Karena dengan tidak bersalawat, kata beliau, saya masih ingat doa kita di antara nyampai dan tidak. Ibaratkan ini langit, ini bumi di tengah, ini langit, ini bumi di tengah-tengah. Nyampai tidak. Kalau doa kita di sana apabila meminta maka dikabulkan, itu dalam artian doa kita itu sudah nyampai baru dikabulkan. Kalau nyampai aja tidak, gimana mau dikabulkan? Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Sekali lagi yuk kita jangan sampai lupa membaca salawat di awal dan di akhir. Jangan sampai lupa dalam hal berdoa hati kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berdoa usahakan dalam keadaan suci menghadap kiblat. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah selalu bersalawat di awal dan di akhir doa. Dan mudah-mudahan ini kita bisa istiqamah minimal 1000 kali sehari bersalawat. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.